Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Karim Amarullah Lestaluhu dengan NIM 214200003. Di sini saya akan menjelaskan isi makalah saya mengenai manajemen risiko terhadap ancaman teroris dalam pariwisata. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Ancaman serangan teroris menimbulkan risiko cedera dan hilangnya nyawa serta harta benda, serta menurunnya kepercayaan tamu untuk menginap di hotel. Beberapa tahun belakangan ini, ada hotel-hotel besar yang berhasil disusupi terorisme. Para teroris melancarkan aksinya dengan mengebom sejumlah tempat yang ada di hotel, lalu menyandera para tamu yang sedang berada di hotel tersebut. Kerugian material, trauma, dan yang paling parah yaitu hilangnya nyawa dapat terjadi pada saat penyerangan teroris. Sebagai salah satu fasilitas publik, hotel jadi objek yang perlu dilindungi. Upaya tersebut dituangkan dalam Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang perlindungan sarana dan prasarana yang ditekan pada Oktober 2020 lalu. Peraturan badan ini nantinya menjadi tolak ukur yang digunakan pihak hotel dalam melakukan pengamanan. Masalah ini penting untuk diketahui bersama. Dengan begitu, kita semua dapat mengantisipasi dan memahami prosedur apa yang harus dilakukan saat ada teroris di dekat kita. Ada 3 pokok masalah yang akan saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi risiko yang ada, yang kedua, melakukan analisa dan evaluasi risiko, dan yang ketiga, langkah-langkah manajemen risiko yang diambil. Yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko yang ada. Langkah yang pertama kali perlu dilakukan adalah melakukan identifikasi risiko sebanyak mungkin. Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi berbagai risiko terorisme yang mungkin terjadi dan mempengaruhi aktivitas bisnis. Identifikasi risiko yang terkait dengan terorisme ini merupakan serangkaian kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, baik itu sudah terjadi di masa lampau ataupun berpotensi terjadi di masa depan. Ada 3 contoh identifikasi. A. Beberapa contoh identifikasi risiko terorisme diantaranya risiko penyusupan oleh pelaku teroris, seperti teroris yang menyusup untuk melakukan survei, merakit bom di kamar hotel. Risiko menjadi target ancaman teroris, seperti bom, dan sebagainya. B. Identifikasi jenis-jenis serangan teroris yang mungkin terjadi. C. Identifikasi kategori risiko yang terjadi dalam serangan teroris. Yang kedua, ada analisa dan evaluasi risiko. Setelah melakukan identifikasi risiko, maka selanjutnya adalah tahap analisa dan evaluasi risiko. Lakukan analisa terhadap dampak-dampak apa saja yang mungkin terjadi dalam tiap serangan teroris tersebut. Analisa tersebut diantaranya, yang pertama yaitu analisa serangan. Misalnya antara bom low explosive hingga high explosive. Tentu punya dampak yang berbeda. Yang kedua, ada analisa struktur properti, yakni menganalisa ketahanan struktur properti terhadap risiko berbagai serangan teroris. Dan yang ketiga, ada analisa risiko ancaman bahan kimia, biologis, dan radioaktif yang diakibatkan serangan teroris. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu langkah-langkah manajemen risiko yang diambil. Aktivitas dalam manajemen risiko terorisme secara garis besar dapat dibagi sebagai berikut, yaitu manajemen risiko keamanan terhadap properti dan seisinya. Setelah melakukan identifikasi dan analisa risiko, maka dilakukan manajemen risiko keamanan dari risiko terorisme. Keamanan harus memadai dan meminimalisir sekecil mungkin kemungkinan akan terjadinya terorisme. Selanjutnya, langkah penting yang harus dilakukan adalah mempertimbangkan segala kemungkinan yang mungkin terjadi dan menutup segala celah yang ada. Untuk sementara, tempatkan diri Anda sebagai teroris. Jika Anda teroris, langkah apa yang bisa Anda lakukan untuk melakukan serangan? Tanyakan hal tersebut berulang-ulang dan evaluasi secara periodik. Manajemen risiko yang diambil yaitu ada disaster planning. Ini meliputi perencanaan jika bencana tersebut benar-benar terjadi. Fasilitas cadangan misalnya seperti yang terjadi pada
NWSI ketika terjadi bom WTCV 2001. Bentuk prosedur darurat yang harus dilakukan ketika serangan terjadi, prosedur menyelamatkan korban, dan sebagainya. Dan yang kedua ada mitigasi risiko. Terakhir, lakukan mitigasi risiko, yakni berupa asuransi dalam rangka meminimalisir kerugian finansial yang disebabkan akibat serangan teroris ini. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.